akan menyampaikan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dalam Markus 1 ayat 4 ini, Yohanes Pembaptis berseru di mana? Di padang gurun. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 15, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan adalah lambang pertobatan. Baptisan adalah syarat untuk bertobat. Baptisan itu adalah celupan ke dalam air. Baptisan itu secara fisik ditenggelamkan ke dalam air, itu adalah perlambang pembersihan diri dari dosa. Oleh karena itu, orang yang mau dibaptis itu harus mengaku dirinya, mengakui dosa-dosanya, dan minta diampuni dari segala dosa. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah baptisan air. Baptisan sebagai lambang pertobatan, sebagai lambang penyerahan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib dibaptis. Sebagaimana dijelaskan di dalam Matius 28 ayat 19 tadi. Pembaptisan adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan yang lain. Bersihkanlah mulut saudara dan saya. Jangan sampai keluar dari mulut kamu hujatan, cacian, makian. Jangan telinga ini digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang membuat kerusuhan, sesuatu yang membuat adu domba, yang membuat orang lain bertengkar, yang membuat memfitnah. Itulah arti daripada cuci telinga. Jangan digunakan mendengarkan hal-hal yang kotor. Kemudian cuci rambut di atas, artinya akal pemikiran kita harus didinginkan. Orang yang dibaptis, kalau hanya ditenggelamkan ke dalam air, tetapi tidak mengerti maksud dan tujuannya, simbol itu, maka sia-sialah baptisan itu. Jadi, setiap orang yang sudah mengalami baptisan harus menjaga diri dari segala kejahatan-kejahatan, harus menjaga diri dari kesombongan, harus menjaga diri dari merasa pintar, merasa benar, itu termasuk kesombongan. Hilangkanlah rasa kesombongan, dan pada waktu mau dibaptis, orang harus menyerahkan diri. Artinya, tidak banyak aturan, tapi kita mau diatur oleh Tuhan. Bukan sebaliknya, Tuhan diatur oleh kita. Baptisan adalah lambang pensucian diri. Baptisan adalah lambang pembersihan secara rohani.
Bersihnya rohani bukan dengan air. Bersihnya rohani dengan perilaku yang rendah hati dan lemah lembut. Inilah gambaran-gambaran, simbol-simbol yang harus kita lakukan. Tapi bukan hanya simbolnya saja yang harus kita lakukan. Tetapi makna dari simbolik itu kita harus paham. Supaya tidak gagal paham. Orang hanya dibaptis, tapi setelah dibaptis tidak pernah yang namanya bertobat. Bertobat adalah berhenti dari perbuatan jahat, berbalik menjadi perbuatan baik. Itulah namanya bertobat. Baptisan adalah lambang pertobatan. Setiap orang yang sudah dibaptis harus menjaga diri, awas diri daripada hal-hal yang mencemari dirinya. Terima kasih. Kiranya walaupun sedikit, tapi membawa arti tentang kebersihan dan kekudusan diri. Karena Tuhan menyukai orang yang menyucikan diri. Tuhan menyukai orang yang menguduskan hatinya. Menguduskan tubuhnya dari perbuatan-perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat akan membawa kita ke dalam malapetaka, yaitu neraka. Kalau saudara ingin masuk surga, mari kita saling menguduskan diri, menjaga diri, jangan sampai kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Terima kasih. Sebentar lagi saya, Muhammad Kacai, undur diri. Selamat bertugas. Selamat beraktivitas kembali. Salam damai sejahtera bangsaku dari Sabang sampai Merauke. 10 November 2020. Bangkitlah pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Bangkitlah penegak-penegak kebenaran bangsa Indonesia. Indonesia harus dijaga. Indonesia harus dibesarkan dan dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Jangan kita membanggakan hanya satu agama saja, tapi Indonesia banggakan adalah Pancasila, NKRI, Satuan Republik Indonesia. Inilah milik bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, tahu jati diri bangsa, tentu mengerti bahasa Indonesia. Jangan sampai kita lengah. Ada orang yang ingin mengubah bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kita harus sadari, selain daripada bahasa Indonesia itu bahasa asing. Contoh, Inggris, Prancis, Malaysia, Arab, Itali, itu bahasa asing bagi Indonesia. Kalau yang tidak bahasa asing, Sunda, Jawa, Batak, Ambon, Cina, baca Cina, itu. Jadi harus sadar saudara, bahasa Indonesia harus ditinggikan dan dimuliakan. Saya bersyukur punya pemimpin Bapak Presiden Joko Widodo yang luar biasa memimpin Indonesia dengan wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Terima kasih. Salam damai sejahtera.